Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang adaptasi hewan terhadap lingkungan. Jangan lupa sebelum memulai pembelajaran, kalian membaca doa terlebih dahulu dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seperti pembelajaran pada minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang adaptasi tumbuhan. Hari ini kita akan mempelajari tentang adaptasi hewan. Nah, tujuan dari adaptasi yaitu untuk mempertahankan diri dari mangsanya atau musuhnya. Setiap jenis makhluk hidup memiliki cara-cara adaptasi yang berbeda-beda. Nah, kalau habitat itu masih ingat kan, kalau habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup tersebut. Nah, adaptasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah morfologi, yang kedua fisiologi, dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian bentuk atau alat-alat tubuhnya dengan lingkungan habitatnya atau tempat tinggalnya. Contoh, yang pertama adaptasi bentuk paruh burung atau tipe mulut serangga dengan cara makan dan jenis makanan mereka. Nah, kalian pasti pernah melihat beberapa burung memiliki paruh atau cucuk mulutnya itu berbeda-beda mulutnya. Kalau paruh itu yang bagian di sekitar lehernya itu. Hal tersebut disesuaikan dengan cara makan dan jenis makanan mereka. Burung tipe pemakan daging dengan tipe pemakan biji-bijian itu memiliki tipe mulut yang berbeda. Adaptasi bentuk kaki burung sesuai tempat hidupnya. Nah, jadi kaki burung juga memiliki bentuk yang berbeda-beda disesuaikan dengan tempat hidupnya. Ada yang pemanjat atau yang tinggal di daerah yang becek itu memiliki tipe kaki yang berbeda. Kemudian yang ketiga, adaptasi bentuk gigi pada hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, seperti pembelajaran pada kelas 5 kemarin, bentuk gigi dari hewan karnivora, tumbuhan dan herbivora serta omnivora itu kan memiliki bentuk gigi yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenis makanannya. Nah, kemudian yang keempat adalah adaptasi ketebalan bulu sesuai suhu tempat hidupnya. Nah, hewan seperti beruang kutub, dia memiliki bulu yang sangat lebat karena tinggal di daerah yang sangat dingin. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa jenis burung. Nah, kalian lihat kan ini. Yang pertama adalah itik. Jenis makan ikan dan cacing. Ciri paruhnya, paruh seperti sudu dan pangkalnya bergerigi. Nih, berguna untuk menyaring makanan dan air dari air dan lumpur. Nah, kemudian yang kedua, burung elang. Jenis makanannya adalah ular, ayam, kelinci. Nah, bisa dilihat ciri paruhnya tajam, kuat, runcing, agak membengkok untuk menyobek makanannya yang berupa daging. Nah, kemudian yang ketiga, jenis burung pipit. Makanannya adalah biji-bijian. Bentuk paruhnya pendek, ini pendek, tebal dan runcing untuk memegang biji-bijian seperti padi, jagung, seperti itu. Jadi antara
burung pipit dan elang memiliki paruh yang berbeda karena disesuaikan dengan jenis makanannya. Nah, yang ketiga adalah burung pelatu. Ini jenis makanannya adalah serangga. Jadi makan serangga seperti jangkrik seperti itu. Kemudian paruhnya, ini bentuk paruhnya runcing, agak panjang untuk memahat pohon dan menangkap serangga yang ada di dalamnya. Nah, ini tujuannya agar mudah dalam menangkap makanannya atau serangga. Kemudian yang keempat adalah burung pelikan. Nah, dia makan ikan. Kalian lihat ya, bentuknya ini sangat panjang ke bawah. Paruhnya panjang dan berkantong besar pada bagian bawah. Tujuannya untuk menyimpan ikan. Nah, ini kan beda kan ya? Beda-beda ya bentuk paruhnya ini, cucuknya. Kemudian yang kelima ada ayam. Nah, ini kalau ayam sudah sering kalian lihat di sekitar kalian. Jenis makanannya biji-bijian, cacing. Biji-bijian itu seperti jagung, kemudian padi. Nah, ciri paruhnya paruh pendek, tebal, dan runcing. Nah, ini bentuknya berbeda-beda kan ya, disesuaikan dengan jenis makanannya. Ini nanti bisa kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Kemudian, nah ini kalian lihat di sini, ini apa ya? Nah ya, ini bentuk kaki dari masing-masing burung, jenis burung. Nah, ini ada yang seperti ini, bentuknya ada selaputnya. Ini biasanya adalah kaki bebek karena dia sering tinggalnya di tempat-tempat yang berlumpur atau yang becek. Tujuannya ini untuk menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya. Kemudian kalau yang ini jenis kaki yang untuk bertengker di batang pohon. Nah, tujuannya untuk agar bisa ini seperti ini. Bentuknya agak melengkung. Kemudian kalau ini jenisnya adalah bentuk kaki ayam. Nah, kalau ini bentuk kaki hewan yang suka burung yang biasanya digunakan untuk memanjat. Nah, itu berbeda-beda karena disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Paham ya sampai di sini tentang bentuk-bentuk paruh burung atau cucuknya burung dan juga bentuk dari kakinya berbeda-beda. Nanti bisa kalian coba kalian lihat kaki bebek dengan kaki ayam beda apa tidak. Nanti kalian lihat ya. Ini kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Nah, kalau ini contoh berikutnya adalah hewan unta. Kalian pernah lihat unta? Nah, ini adalah contoh hewan unta. Kalian bisa lihat, unta memiliki punuk untuk menyimpan cadangan makanan sehingga mampu bertahan hidup. Nah, mana yang disebut punuk ini? Nah, ini yang dilingkari. Nah, di sini dia ada cadangan makanan berbentuk menyimpan air di sini. Karena habitat unta itu ada di gurun pasir. Nah, di situ kan gurun pasir jarang sekali menemukan air, sehingga dia untuk bertahan hidup dia menyimpan cadangan makanannya ada di dalam punuknya ini. Seperti itu. Tadi disesuaikan dengan oleh karena itu bentuk tubuhnya disesuaikan dengan habitat atau tempat tinggalnya. Selain itu juga ada lagi beruang kutub. Nah, beruang kutub itu memiliki bulu yang tebal. Tujuannya apa? Karena dia tinggal di daerah yang dingin agar mampu bertahan hidup seperti itu. Nah, kalau yang berikutnya adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh suatu makhluk hidup terhadap keadaan lingkungannya. Adaptasi ini tidak bisa dilihat langsung oleh mata karena adaptasi fisiologi ini menyangkut fungsi organ-organ tubuh atau fungsi-fungsi bagian dalam tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi nantiku antara misalkan contohnya ikan
ikan yang ada di air tawar dengan ikan yang ada di air laut itu memiliki bentuk fisik bentuk fisik itu ada di dalam tubuhnya itu berbeda seperti itu. Nah, yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Nah, adalah suatu adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup melalui penyesuaian tingkah lakunya dengan lingkungan, habitat atau tempat tinggalnya. Nah, kalau tingkah laku kan paham ya kalian, maksudnya tingkah laku sesuatu yang dilakukan. Penyebab adaptasi lingkungan tingkah laku ini bisa disebabkan oleh pengaruh ketersediaan air atau ada tidaknya ancaman pada diri makhluk hidup itu dari serangan musuh. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ada serangan musuh, dia pasti melakukan perubahan tingkah laku. Nah, kemudian selain itu juga adaptasi tingkah laku berhubungan dengan kebiasaan makhluk hidup untuk beradaptasi dan mempertahankan hidupnya di suatu tempat tinggalnya atau di suatu lingkungannya. Sama seperti kalian, kalau ada musuh misalkan mau diserang, otomatis kan kalian pasti akan melakukan suatu perlawanan. Nah, hewan juga demikian. Kalau ada yang akan melakukan sekiranya mengancam nyawanya, dia pasti melakukan suatu serangan. Juga kalau yang kemarin kita mempelajari tentang tumbuhan. Nah, tumbuhan seperti mawar itu kan memiliki duri. Nah, tujuannya apa? Untuk melindungi diri dari musuhnya. Sama. Jadi setiap makhluk hidup memiliki tingkah laku, adaptasi tingkah laku disesuaikan dengan lingkungannya. Nah, berikut adalah ciri khusus hewan dan habitatnya. Di antaranya yang pertama adalah cicak, tokek, kadal. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Memiliki kaki yang lengket dan autotomi. Apa itu autotomi? Nah, dia jika ada serangan dari musuh, dia akan memutuskan ekornya. Tujuannya untuk melindungi diri dari musuhnya agar sudah dikira mati seperti itu. Nanti suatu saat ekornya ini akan tumbuh lagi menjadi seperti ini. Kalau ada serangan lagi, serangan dari musuhnya, dia juga akan memutuskan lagi ekornya, tapi nanti ekornya dapat tumbuh kembali. Itu namanya adalah autotomi, kemampuan cicak, tokek atau kadal untuk memutuskan ekornya. Namanya autotomi. Habitat cicak, tokek, dan kadal ada di daratan seperti di dinding rumah atau menempel di langit-langit bangunan atau di atap suatu bangunan. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bunglon. Nah, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapi, tempat yang dia menempel. Ini namanya adalah mimikri. Kalau mimikri itu tadi kemampuan bunglon untuk mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat tinggalnya. Nah, ini kalau dia hinggap di suatu tanaman yang berwarna hijau, warna hijau, dia akan dengan cepat mengubah bentuk badannya menyerupai warna daun. Nah, kalau di sampingnya ini dia ada di batang pohon warna coklat, dia akan berubah berwarna coklat. Nah, itulah kemampuan bunglon untuk mengelabui musuhnya. Menyamar sesuai dengan warna yang dia hinggapi, seperti itu. Kemudian hewan berikutnya adalah terenggiling dan kaki seribu. Nah, melindungi diri dari musuhnya dengan cara menggulungkan tubuhnya membentuk lingkaran nih. Kalian kalau ini pasti sudah sering lihat ya kaki seribu. Kalau dia diserang, dia pasti langsung menggulungkan badannya seperti ini. Landak juga terenggiling juga seperti itu. Sama. Jadi kedua hewan ini memiliki kemampuan yang sama, yaitu menggulungkan tubuhnya. Nah, kalau bunglon tadi habitatnya ada di semak-semak atau di
pokoknya di dataran ya, ada di semak-semak seperti itu. Kalau terenggiling ini juga habitatnya ada di daratan nih. Nah, kemudian contoh berikutnya ada belalang. Ini bisa kalian lihat, belalang yaitu melindungi diri dengan cara hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dengan tubuhnya. Jadi kalau ada yang mau menangkap, dia akan segera melompat ke suatu tempat yang warnanya mirip dengan tubuhnya. Nah, itu sama seperti bunglon tadi, hanya saja kalau belalang tidak memiliki kemampuan mimikri, mengubah bentuk warnanya. Kalau bunglon memiliki kemampuan. Kemudian yang berikutnya kalajengking, ular dan ular melindungi diri dengan cara mengeluarkan bisa, atau kalau orang Jawa namanya entup. Nah, yang dapat menyengat kepada musuhnya yang akan menyerang. Nah, ini contohnya, ini kalajengking. Dia kalau ada orang yang akan menyerang atau hewan lain, dia akan segera mengeluarkan bisanya, mengentup ini bagian ininya dari ekornya ini untuk menyerang musuhnya. Kemudian yang berikutnya adalah cumi-cumi. Yaitu kalau di sini biasanya namanya ikan nus. Mengeluarkan tinta hitam untuk melindungi diri dari musuhnya. Jadi kalau ada serangan dari musuhnya, dia langsung menyemprotkan tinta hitam ini untuk menyerang musuhnya. Habitatnya yaitu ada di laut. Nah, seperti itu. Selain hewan-hewan ini, masih banyak lagi hewan-hewan lainnya yang melindungi diri dengan kalau misalkan landa itu kan melindungi diri dari musuhnya dengan durinya. Dia memiliki duri yang tajam. Kemudian ada lagi kecoa. Kecoa kalau diserang, dia akan diam, berpura-pura mati, seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah sekiranya serangannya itu menghilang, dia akan hidup kembali. Jadi dia memiliki kemampuan berpura-pura mati, itu kecoa. Nah, seperti itu ya anak-anak, untuk contoh-contoh hewan-hewan dalam melindungi diri dari musuhnya. Oke anak-anak, setelah kalian menyimak pembelajaran tadi, Ibu ingin kalian mengerjakan beberapa latihan berikut, yaitu coba kalian tulis 5 hewan yang ada di sekitarmu. Kemudian kalian tulis habitatnya ada di mana, ada di darat atau ada di laut atau ada di air tawar. Kemudian kalian tulis juga cara penyesuaian diri atau melindungi diri dari musuhnya, bagaimana, apa yang dilakukan, seperti itu. Kalian tulis di buku catatan kalian, kemudian nanti dikirim ke WA Bu Guru. Terima kasih. Tetap semangat, belajar dari rumah, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.